Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. NPM saya 721213240. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Nah, jadi di materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang promosi dan pengembangan karir. Nah, pertama-tama pengertian dari promosi itu sendiri. Promosi adalah perpindahan yang memperbesar autoriti karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Lalu di sini ada pengertian promosi menurut Filippo. Nah, Filippo menyebutkan promosi adalah perpindahan dari jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan jabatan ini ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian. Nah, selanjutnya ada alasan mengapa karyawan tidak mau dipromosikan. Yang pertama ada perbedaan gaji tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada merasa segan meninggalkan kelompoknya, dan yang terakhir faktor keamanan. Selanjutnya ada program promosi. Nah, jadi program promosi ini yang pertama ada ke arah mana jabatan akan dituju, lalu yang kedua ada kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Nah, selanjutnya ada dasar pelaksanaan promosi. Di sini ada dua. Yang pertama ada kecakapan kerja, dan yang kedua ada senioritas. Lalu di sini ada tujuan promosi. Yang pertama ada untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Lalu ada menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Lalu ada untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Selanjutnya ada untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Selanjutnya memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada syarat karyawan yang dipromosikan. Yang pertama, jujur, disiplin, prestasi kerja baik, memiliki kerjasama yang baik, lalu kecakapan kerja baik, loyal kepada organisasi, sikap kepemimpinan yang baik, komunikatif, dan tingkat pendidikan yang memadai. Nah, di sini ada jenis-jenis promosi. Di sini ada 4 jenis promosi. Yang pertama, promosi sementara, yang kedua promosi tetap, promosi kecil, dan yang terakhir promosi kering. Nah, jadi promosi sementara. Promosi sementara adalah pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Yang kedua, promosi tetap adalah menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Lalu promosi kecil. Nah, menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Terakhir ada promosi kering. Nah, jadi promosi kering ini adalah menaikkan jabatan seseorang dengan disertai tanggung jawab dan wewenang, tetapi tidak disertai dengan gaji. Lalu di sini ada konsep seputar karir. Nah, beberapa kata kunci yang berhubungan dengan karir. Pertama ada karir, yang kedua ada jalur karir, yang ketiga ada tujuan atau sasaran karir, nomor 4 perencanaan karir, kelima pengembangan karir, keenam manajemen karir, dan yang ketujuh konseling karir. Selanjutnya ada pengertian dari karir itu sendiri. Jadi para pakar lebih sering mendefinisikan karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final.
mereka cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan pekerjaan seorang pegawai di dalam organisasi. Pekerjaan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada jalur karir. Nah, jalur karir adalah pola urutan pekerjaan atau pattern of work sequence yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Nah, tersirat di sini jalur karir selalu bersifat formal dan ditentukan oleh organisasi, bukan oleh pegawai. Nah, lalu yang ketiga ada tujuan karir. Nah, jadi tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Lalu di sini ada perencanaan karir. Nah, jadi perencanaan karir pegawai harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pegawai yang bersangkutan dan organisasi. Jika tidak, maka perencanaan karir pegawai tidak akan menghasilkan rencana yang baik dan realistis. Selanjutnya di sini ada perencanaan karir terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama, perencanaan karir organisasional, mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir atau jenjang atau jalur karir. Nah, yang kedua, perencanaan karir individual, berfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka. Menentukan siapa saya dalam potensi dan kemampuan yang ada. Lalu yang kelima ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tetap untuk mengembangkan potensi tersebut. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir. Yang pertama, ada prestasi kerja yang memuaskan, lalu ada pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, pemanfaatan mentor, sponsor, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada manajer karir. Nah, manajer karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Lalu yang ketujuh ada konseling karir. Nah, jadi konseling karir adalah proses mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seseorang, seorang pegawai, serta mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Lalu di sini yang terakhir ada perjalanan karir karyawan. Nah, jadi permasalahan yang sering dialami dalam perjalanan karir karyawan adalah yang pertama ada frustasi akibat pengharapannya tidak menjadi kenyataan. Lalu yang kedua ada penyedia tidak kompeten, dan ketiga ada kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. Nomor 4, ketegangan antara senior dan junior. Lalu yang terakhir ada ketidakpastian tentang loyalitas. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.